Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Santosa. Hari ini kita akan belajar mengenai ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Kenapa ini harus dipelajari? Ini dipelajari agar kalian bisa membuat sebuah ringkasan dari sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, pertanyaannya, apakah ringkasan itu? Ringkasan adalah kegiatan mencatat hal-hal penting yang ada pada suatu teks laporan hasil observasi ataupun teks yang lainnya yang ingin kalian ringkas, agar kalian dipermudah dalam membacanya di kemudian hari. Bagaimana cara membuat ringkasan? Cara membuat ringkasan yang pertama adalah dengan mencatat ide pokok atau hal-hal apa saja yang penting dalam sebuah teks. Ya. Apakah manfaat dari ringkasan? Manfaat dari ringkasan itu adalah mempermudah kita dalam pemahaman ulang dari suatu bacaan, agar waktu yang kita gunakan lebih ringkas atau lebih sebentar dibanding membaca teks yang aslinya. Tetapi tanpa mengurangi apa saja yang penting di dalamnya, terutama pendapat dari ahli yang menulis teks-teks tersebut. Nah, kita mulai dengan pengertian ringkasan. Ringkasan ialah sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian, dan sudut pandang atau pendapat pengarang tetap diperhatikan dan dipertahankan. Ya. Jadi setiap pendapat dari pengarang harus dituliskan, apakah pendapat para ahli, ciri-ciri dari suatu teks, apa saja yang penting di sana, itu harus tetap diperhatikan atau tetap ditulis. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menentukan suatu pokok bahasan itu penting atau tidaknya? Nah, kita bicara dulu tentang gagasan pokok, gagasan utama atau gagasan inti. Ketiganya sama saja. Bagaimana cara mengetahui suatu hal adalah gagasan pokok, utama atau inti? Hal tersebut dapat diketahui dengan 5W1H, ya. What, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita gunakan untuk mencari suatu hal dibicarakan atau tidaknya. Untuk mengetahui suatu hal itu penting atau tidaknya dapat dijawab dengan beberapa hal, diantaranya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, what atau apa. What atau apa merupakan unsur pertama yang wajib Anda ketahui dalam suatu penulisan. Sebab, suatu tulisan pasti mempunyai tema atau inti cerita yang ingin disampaikan. Unsur what ini akan menjawab pertanyaan seputar apa yang terjadi. Unsur what ini juga akan mendorong penulis untuk mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi. Sebagai contoh, unsur what dapat digunakan untuk membuat pertanyaan dalam menulis berita sebagai berikut. Peristiwa apa yang sedang terjadi? Kalian teliti, kira-kira di dalam suatu peristiwa di daerah kalian itu apa sih yang sedang terjadi yang ramai dibicarakan saat itu? Apa dampaknya? Dampak di sini adalah akibat bagi masyarakat sekitar atau bagi orang lain, ya, dari peristiwa tersebut. Ketiga adalah apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Yang keempat adalah apa pendapat orang-orang tentang kejadian tersebut? Itu mengenai what atau apa. Yang kedua adalah who atau siapa. Who di sini atau siapa berguna untuk mengetahui sebuah berita atau cerita tidak akan lengkap
jika tidak mengetahui siapa yang terlibat di dalamnya. Unsur Wu dalam 5W1H memfasilitasi Anda untuk memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam cerita yang Anda tulis. Selain pelaku utama dalam cerita, perlu dijelaskan pula pelaku atau orang-orang lain yang turut mendukung cerita tersebut bisa terbentuk. Misalkan saja, dalam sebuah berita disebutkan bahwa ada seorang warga negara Amerika Serikat yang dilaporkan terbunuh oleh suatu suku yang terisolasi di India. Maka unsur Wu dalam berita tersebut akan menjabarkan atau akan menjelaskan seputar warga negara Amerika Serikat yang dilaporkan terbunuh, bisa sebagai korban dari suku terisolasi di India sebagai pelakunya, saksi mata pembunuhan, serta orang-orang yang memiliki kesaksian akan kebenaran cerita tersebut diwawancara. Selanjutnya adalah when atau kapan. Peristiwa yang diceritakan dalam sebuah berita atau cerita perlu dilengkapi dengan keterangan waktu yang jelas. Hal ini berguna untuk memberikan informasi yang akurat terhadap peristiwa yang terjadi tersebut. Sebut saja misalnya berita warga negara Amerika Serikat yang dilaporkan dibunuh oleh suku terisolasi di India tersebut akan lebih bermanfaat apabila pembaca mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini juga dapat bermanfaat apabila keterangan waktu yang ditulis dalam sebuah berita dapat membantu aparat penegak kebenaran dalam mengusut peristiwa tersebut. Sekarang where atau di mana. Suatu cerita yang jelas akan menjabarkan tempat kejadian sebuah peristiwa. Sebab semua peristiwa pasti memiliki lokasi tempat kejadiannya. Hal ini untuk mendukung pembaca dalam memahami alur cerita disertai dengan keterangan tempat yang jelas atas suatu peristiwa. Misalkan, dengan berita warga negara AS yang dibunuh oleh suku terisolir di India tersebut, maka penulis perlu menuliskan lokasi kejadian di mana korban terbunuh secara jelas atau spesifik. Sekarang adalah why. Suatu peristiwa pasti terjadi bukan tanpa alasan. Oleh karena itu, penulis wajib membubuhkan unsur why dalam tulisannya untuk menjelaskan sebab suatu peristiwa terjadi. Misalkan, untuk kasus pembunuhan warga negara AS oleh suku yang terisolasi di India tersebut, penulis juga perlu menjelaskan kenapa peristiwa tersebut dapat terjadi, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami situasi dan kondisi yang terjadi atas peristiwa tersebut. Nah, penyebabnya di sini bisa juga warga negara Amerika tersebut tidak mengetahui hukum yang ada di wilayah warga terisolir tersebut, kemudian dia melanggarnya dan warga tersebut memberikan hukuman mati, bisa saja seperti itu, atau memang warga tersebut memang menganggap pengganggu kepada orang Amerika tersebut sehingga warga langsung membunuhnya atas nama hukum yang ada di wilayah mereka. Itu bisa saja terjadi ya, karena tidak mungkin banyak warga yang melakukan pembunuhan tanpa alasan ya, biasanya seperti itu. Sekarang how atau bagaimana suatu peristiwa terjadi. Unsur ini mengharuskan penulis untuk menjabarkan atau menuliskan secara rinci bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Penggunaan unsur how ini akan membantu pembaca memahami alur cerita serta dapat mendukung pernyataan atas unsur bagaimana atau unsur kenapa yang telah dijabarkan pada materi sebelumnya. Misalkan, untuk berita yang sama, maka unsur how akan menjelaskan bagaimana proses pembunuhan warga negara AS tersebut, serta bagaimana caranya warga negara AS tersebut dibunuh. Tapi jangan dicontoh ya, karena ini hanya penjelasan mengenai salah satu berita. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang 5W1H ya, ini ada salah satu contoh dari gagasan pokok. Nah,
diberi nomor. Ini juga dapat kalian baca di buku petunjuk, di buku teks yang dari Dinas Pendidikan. Gagasan pokoknya adalah merpati dan dara, harusnya dipisah merpati dan dara ya, dan itu adalah kata hubung. Adalah burung yang berbadan gempal dengan leher pendek, paruh ramping pendek, dan cerenya berair. Gagasan penjelas dari gagasan pokok tersebut adalah merpati dan dara pada umumnya membentuk sarangnya dari ranting-ranting yang ditempatkan di pepohonan. Penjelasan yang kedua, merpati dan dara mengerami satu atau dua telurnya dan selalu menjaga anak-anaknya dengan ketat sebelum mereka dapat mencari makan sendiri. Yang ketiga, anak dari merpati dan dara akan meninggalkan sarangnya jika telah berusia 7-28 hari. Gagasan penjelas yang keempat adalah merpati dan dara adalah burung pemakan biji-bijian. Ya. Nah, contoh kedua dari gagasan pokoknya, merpati dan dara memiliki spesies yang bermacam. Nah, salah satu spesiesnya seperti ini. Ini adalah gagasan penjelasnya, akan dibacakan oleh Bapak. Dalam praktik ornitologi, terdapat suatu kecenderungan dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil dari merpati. Dan merpati ada spesies yang lebih besar dari burung dara. Burung merpati digolongkan menjadi dua jenis, yakni merpati lokal dan merpati impor. Merpati lokal adalah merpati yang sering disebut dengan merpati balap. Karena di Indonesia, merpati lokal itu sering digunakan untuk balap. Ya, misalkan merpati yang jantannya dibawa pergi entah ke mana, sedangkan merpati betinanya tetap dipegang oleh pemilik merpati tersebut. Ketika yang jantan dilepaskan, merpati jantan tersebut akan langsung pergi mencari di mana tempat merpati dari betina tersebut. Nah, sedangkan merpati impor sering juga dengan disebut merpati hias. Nah, karena merpati hias, dia tidak bisa terbang cepat dan terbang bisa saja kemana saja dan tidak bisa balik kembali. Kecuali kalau burung tersebut misalkan didiamkan di suatu kandang dengan waktu yang agak lama sampai dia tahu bahwa oh ini adalah rumah dia. Merpati balap hanya akan kita temukan di Indonesia saja, sebab di negara lain jarang orang membalapkan merpati. Nah, itu adalah penjelasan Bapak tentang bagaimana cara-cara menganalisis suatu hal itu disebut gagasan pokok atau bukan, ya, karena ini adalah penjelasan tentang gagasan pokok. Ini adalah contohnya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi tersebut. Jika ada pertanyaan, jangan lupa tanyakan di Google Form atau chat melalui WhatsApp di grup chat pertanyaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.